Aktingnya si David Dal. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinematika Malam masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview film Late Night with the Devil. Ini film baru, sebenarnya nggak baru banget sih keluar, tapi udah rilis di Netflix. Dan sebenarnya udah keluar dari tahun kemarin ya, cuma Indonesia tidak dapat masuk ke layar lebar gitu. Jadi kita harus menunggu di platform streaming. Dan akhirnya setelah keluar, gue ini salah satu film yang gue tunggu banget sih, karena dari premisnya, dari segi looksnya itu secara visual menarik banget sih. Gue langsung langsung penasaran dan jatuh cinta ketika melihat premis dan visualnya gitu, set tahun 70-an gitu. Terus juga apa bisa dibilang ya, TV show late night yang di luar negeri kayak, atau di Indonesia versi Indonesia Tonight Show lah gitu. Tapi sebelum masuk ke review, gue minta tolong kalian untuk subscribe ke channel Sinematika Malam, karena sedikit lagi kita mencapai 2000 followers guys. Oke, yang mau gue bahas pertama adalah film ini sebenarnya bisa dibilang cukup beda dari film horor biasanya ya, karena satu, mereka mengambil genre mockumentary. Jadi bisa dibilang kita nonton ini kayak apa ya, dokumenter yang ada di TV-TV tuh. Jangan dulu ya kan, dokumenter. Jadi ceritanya kita menonton sebuah dokumenter yang membahas tentang kejadian kelam di salah satu televisi di Amerika gitulah. Ketika ada apa ya bisa dibilang ya, exorcism yang live di TV gitu di tahun 1977. Ceritanya dokumenter itu mengcover itu gitu. Jadi kita bener-bener ngeliat kayak nonton dokumenter sekalian nonton tayangan live-nya si apa judulnya gue lupa lagi, Jack Delroy apa, Night Owl kalau nggak salah, Night Owl with Jack Delroy, itu tayangannya. Jadi kita bener-bener nonton dokumenter sama tayangan itu, live episode itu gitu loh. Seru sih, gue suka banget di situ. Seru, bisa dibilang nggak ada jump scare sama sekali, hantu-hantuan nggak serem. Sumpah film ini nggak serem sama sekali. Terus juga slow burn bisa dibilang ya, kayak lama banget untuk mencapai klimaksnya. Tapi yang bikin gue terheran-heran adalah film ini nggak bosenin sama sekali guys. Maksudnya udah slow burn, nggak ada jump scare-nya, horornya juga minim, cuma ceritanya memang seru sih. Gila, dialognya antar karakter, terus juga karakter-karakter yang ada di program itu semuanya menarik menurut gue. Apalagi dengan adanya backgroundnya si Jack Delroy ini ya, yang bisa dibilang dia haus akan fame lah, akan ketenaran gitu. Jadi dia rela untuk mengorbankan apapun demi terkenal. Dan ceritanya, premisnya cerita ini adalah show-nya dia nih yang late night ini kalah rating lah sama si Johnny Carson. Jadi ada presenter beneran kan tuh si Johnny Carson di Amerika, dan dia kalah rating gitu. Karirnya dia udah mulai turun, dan ini adalah chance terakhir dia untuk naikin ratingnya lagi, yaitu dengan mengundang anak kecil yang bisa dibilang kesurupan gitu, dan ada bukunya, diundang ke acara ini dan melakukan exorcism secara live di TV gitu. Sangat riskan, dan ya mungkin kalian bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi gitu ya. Exorcismnya ternyata beneran real, berbahaya di TV, dan kalian nonton sendiri nanti hasilnya seperti apa. Terus juga karakternya si Carmichael yang bisa dibilang magician, yang ex-magician yang skeptis dengan hal-hal mistis, itu tambah makin menarik lagi sih menurut gue. Kayak itu faktor apa yang bikin kita ada sedikit titik komedinya. Terus juga apa ya, mungkin bagian dari diri kita yang skeptis tuh semua ada di karakter Carmichael ini. Dan seru sih ngeliat beberapa kali kayak dia membuktikan kalau ini tuh ada caranya, ada triknya segala macam, dibuktikan langsung di acara televisi itu seru sih. Itu sih menurut gue itu, itu gue bingungnya dia bisa nggak ngebosenin sih, karena padahal slow burn loh, bener-bener nggak ada horornya sama sekali di awal pun. Itu magic sih menurut gue. Keren juga aktingnya si David Dastmalchian sebagai Jack Delroy, itu juga bagus sih. Dia salah satu aktor yang underrated ya. Mungkin kalian kalau ngeliat dia kayak kayaknya gue pernah lihat di mana tapi nggak tahu namanya. Itu David Dastmalchian. Di sini keren banget jadi Jack Delroy. Emang aktingnya dia juga bagus ya. Terus karakternya dia juga dibikin menarik, kayak ikut satu sekte. Ada rumor kalau dia ikut satu sekte. Gue suka juga sih kayak bagian-bagian ceritanya yang mengambil konspirasi nyata, kayak si, kalau di sini disebutnya gue lupa, The Grove kalau nggak salah deh. Kalau di nyata kan ada tuh Bohemian Grove yang tentang perkumpulan selebriti atau orang-orang kuat gitulah. Nah di sini di
exaggerate lagi ceritanya, ada pengorbanan inilah, menyembah iblis ini, dan kalau mau terkenal kalian harus join klub ini dan melakukan sacrifice gitu segala macam. Keren sih. Ada twistnya juga di ending yang menurut gue keren. Tapi yang gue suka adalah vibes-nya sih. Vibes tahun 1970-an, dari productionnya, dari setnya, dari looks-nya, terus juga artistic choice-nya dari segi visual gitu ya. Kayak ngambil ratio TV yang masih kotak zaman dulu, terus juga masih kelihatan apa sih, bisa dibilang tuh analog ya, TV analog ya, yang masih bezet gitu. Itu artistic choice-nya gue suka banget sih. Terus ada, mungkin ini bukan kritik ya, lebih ke preferensi gue ketika menonton gitu ya. Karena yang gue rasakan sejauh menonton itu kerasa real banget sih, real banget lah pokoknya, bener-bener itu terjadi karena artistic choice yang mereka pilih gitu dari segi pengambilan TV yang tadi gue bilang. Tapi ada salah satu, ketika ini kan dokumenter ceritanya, ketika behind the scenes itu rasionya diganti jadi 19:6 dan juga jadi hitam putih untuk ceritanya menunjukkan itu behind the scenes gitu. Tapi ketika nonton itu kameranya tuh masih sinematik menurut gue. Kameranya masih kerasa sinematik, jadi kesan raw footage-nya rada berkurang sedikit gitu. Mungkin akan lebih keren ketika misalkan hidden camera gitu-gitu. Kayak angle-nya yang ngumpet-ngumpet, mungkin itu akan lebih kerasa raw-nya. Tapi balik lagi, gue kayaknya sih mengerti kenapa sutradara mengambil langkah yang lebih sinematik itu, karena untuk ngambil ekspresi dari aktor-aktornya sih. Karena kebayang sih kalau misalkan dia ngambil hidden camera gitu, atau kamera candid gitu, ekspresinya nggak akan sedetail kamera sinematik gitu sih. Mungkin bisa dibilang protes atau saran gue cuma itu doang sih, karena gue suka banget nontonnya. Gue bener-bener having a good time bro nonton ini bro, bener deh, swear gitu. Meskipun bisa dibilang nggak serem ya, cuma gue suka banget dari stylenya campy gitu, kayak horor-horor zaman 70-an, 80-an, 90-an yang campy banget gitu. Kadang-kadang suka over the top, tapi gue cinta dengan itu. Jadi gue enjoy banget. Terus juga efek-efeknya, special efeknya yang ketara banget bro. Itu ketara, mereka nggak pakai CGI gitu ya, bener-bener pakai special effect gitu. Misal merobek kulit, ngerobek beneran, terus pakai prostetik, pakai apa sih dibilang tuh yang robot-robot, pakai begituan lah teknik-teknik filmmaking di tahun 80-an, 90-an, 70-an. Jadi itu kerasa banget sih. Gue suka ya film jadul yang 70-an gitu, dan ini mengobati rasa cinta gue dengan kangennya nonton film horror campy yang efeknya kelihatan banget itu bohongan, cuma mereka nailed banget sih dari segi artistiknya. Oke, itu review dari gue. Kalian bisa langsung nonton di Netflix sekarang. Kalian langsung komen aja lah, kalian suka atau enggak, atau kalian tidak suka. Dan juga kalian boleh ngobrolin teori-teori juga, karena endingnya kan gantung bisa dibilang ya. Dan juga sutradaranya nggak ngasih closure gitu, atau kesimpulan yang sangat jelas gitu. Dia ninggalin kesimpulannya di ngawangnya lah pokoknya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri, jadi kalian langsung komen di bawah. Misalkan mungkin kalian ada yang mau diskusi dengan penonton lain dari Sinema Tengah Malam, ada yang tahu jawabannya, bisa langsung komen di bawah. Oke, thank you udah nonton review kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.